Misteri Seram Part 2, Kesurupan saat hamil 9 bulan. Welcome back my YouTube channel, kembali lagi ke channel Misteri Seram. Di video yang kedua ini, gue akan lanjut dari kisahnya Ahmad yang dulu pernah ketemu hantu orang gila. Jadi di video sebelumnya kan gue udah info kalau Ahmad ini setelah ketemu hantu orang gila tuh seperti sensitif gitu teman-teman. Jadi dia bisa merasakan atau melihat, dan juga ada keanehan, dia jadi suka dengan sesuatu yang berbau horor. Nah, jadi saat itu gue akan ceritain lagi saat gimana Ahmad ini bertemu ibu-ibu hamil 9 bulan yang kesurupan. Mau tahu ceritanya gimana? Tonton terus videonya. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini, dan pastikan kamu juga udah subscribe agar channel Misteri Seram tembus 100.000 subscriber. Tolong dibantu ya teman-teman ya. Kita lanjut ceritanya. Saat itu, Ahmad dan keluarganya beserta ibu, om, tante, dan sepupu-sepupunya ada kunjungan ke Lampung. Waktu itu masih di tahun 90-an, Ahmad itu sekitar kelas 3 SD. Dia mencoba ikut pergi sama orang tuanya ke acara pernikahan saudaranya di Lampung. Saat perjalanan memang tidak ada masalah apa-apa. Dia naik kapal feri, dia bercerita saat itu dia pertama kali naik kapal feri. Singkat cerita, Ahmad ini tiba di Lampung sore. Karena memang perjalanan itu dari siang, nggak dari pagi gitu, jadi siang baru berangkat, jadi sore sudah sampai Lampung, kira-kira sebelum maghrib lah. Nah pas maghrib itu mereka sekeluarga pergi ke rumah si yang punya hajat, tapi di hajat saat itu di daerah sana itu ada acara wayang, ada pertunjukan wayang golek. Kita di situ, kata Ahmad dan keluarga di situ memang nggak terbiasa dengan acara tersebut, karena di Jakarta itu jarang sekali kalau ada hajatan itu ada panggung wayang. Dia nggak tahu, jadi mereka semua tuh katanya pada nonton, seru lah, bercanda, karena depan rumahnya gitu, si acara wayang itu depan rumahnya. Setelah menonton panjang, tak terasa waktu itu sekitar jam 9 malam. Akhirnya omnya Ahmad itu mengajak untuk pulang, yuk kita pulang yuk, masih bisa nih, keburu nih. Naik kapal lagi terus balik lagi ke Jakarta. Tapi si ibu yang punya rumah itu tidak membolehkan, karena kata dia kalau orang yang sudah menonton wayang itu nggak boleh pulang. Kalau dia pulang pasti akan ada terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, seperti kecelakaan, tabrakan, atau hilang arah dan diputar-putar di posisi yang sama aja gitu. Setelah berdiskusi panjang, berkomunikasi antara ibunya Ahmad, terus om-omnya dan tantenya, akhirnya mereka sepakat untuk, yaudahlah kita tinggal sini, cari aman, besok pagi baru kita pulang. Tuh. Si tantenya Ahmad dan omnya berangkat menuju mobil untuk mengambil barang seperti baju dan lain-lain lah gitu ya, kebutuhannya. Kayak sampo, sabun, dan lain-lain. Mereka bawalah satu koper, tas, dan lain-lain. Sampai tiba di mobil, pas saat sedang membuka pintu mobil dari depan, terdengar suara wah, seperti ada sesuatu yang jatuh dekat situ. Karena suaranya kencang banget, omnya tuh sampai lari mencoba untuk pengen tahu ini tuh sebenarnya ada apa sih ini sebenarnya gitu. Pas saat omnya lihat ada seorang perempuan berambut panjang, bertubuh besar, tinggi, dan perutnya yang besar, karena saat itu dia hamil 9 bulan, itu pingsan sebelah mobil omnya si Ahmad. Paniklah omnya Ahmad, karena ada orang pingsan di sebelah mobilnya. Dia berteriak-teriak, kita semua kaget, kata Ahmad. Ibunya semua tuh kaget melihat si omnya ini teriak-teriakan tolong gitu. Kaget dia. Ada apa nih? Ada orang pingsan. Akhirnya digotong bareng-bareng karena nggak bisa dibawa sendiri. Orang itu tinggi dan perut udah hamil kan, berat pasti gitu. Ditaruh di sebelah tempat Ahmad tinggal. Jadi di sini Ahmad tinggal di rumah yang ini nih. Di rumah sebelahnya nih si orang itu ditaruh di atas balai gitu, kata si Ahmad.
di atas balai. Lalu warga mulai berdatangan lah untuk mencoba menyembuhkan si ibu-ibu kesurupan ini. Karena si Ahmad ini iseng, dia juga kepengen taunya tinggi, padahal saat itu masih kelas 3 SD. Rasa takut itu nggak ada, karena mungkin sebelumnya dia udah beberapa kali melihat hantu yang seram gitu kayaknya. Jadi dia rasa takutnya nggak ada, dia mencoba untuk mendekati si ibu-ibu yang kesurupan itu. Saat didekati, ibu-ibu tuh teriak sekenceng-kencengnya. Kaget semua, ibunya Ahmad kaget, tantenya Ahmad kaget, semua pada kaget. Bahkan sepupunya Ahmad yang sepantaran dan lebih tua 1-2 tahun itu sampai nangis saking ketakutan. Karena si yang kesurupan itu teriak-teriak gitu. Dan lebih menyeramkan lagi saat itu kan warga pengen baca Quran nih, udah kita baca Quran aja. Ternyata Quran itu tidak ada. Quran itu cuman ada di masjid, musola dekat situ. Akhirnya ada beberapa orang lari mengambil Al-Quran. Ahmad dengan pedenya cuma ngeliatin aja, terus dipanggil lah sama ibunya. Ahmad, sini, jangan di situ, nanti kamu kena. Ahmad balik, emang ada apa sih bu? Itu orang kesurupan, jangan deketin. Kalau orang kesurupan kayak gitu suka ngamuk-ngamuk, dan memang khawatirnya malah si setannya itu nempel lagi ke si Ahmad. Terus setelah banyak mencoba dibantu dengan orang-orang lain, dengan warga setempat, dengan ustadz dan lain-lain, alhamdulillah akhirnya si ibu ini sembuh lah. Ibu ini sembuh, cuma saat itu kata Ahmad dan keluarganya disuruh masuk ke dalam rumah. Khawatir efek dari si acara tadi kan, karena ada acara si wayang itu kan. Akhirnya terjadilah kayak seperti ini gitu, takut kalau orang dari Jakarta ini kenapa-napa, si yang punya rumah suruh masuk orang dari Jakarta semua ke dalam rumah untuk nyelamatin. Sampai di dalam, saat Ahmad pengen tidur, mulai terjadi gangguan-gangguan. Ahmad sampai tidak bisa tidur, saking ketakutan. Karena yang pertama itu tiba-tiba ada suara burung hantu, celepuk lah kalau orang Sunda bilang tuh. Ada suara burung hantu, yang memang suaranya itu deket sekali dengan tempat Ahmad tidur. Karena rumahnya itu kan model rumah zaman dulu ya. Jadi si kacanya itu masih kayu, katanya Ahmad. Jadi pas saat dia tidur, itu kacanya ngebanting-banting. Buah! Akhirnya Ahmad ketakutan dan gak bisa tidur. Dengan gaya yang tadi so berani, sekarang malah kebalikan nih. Dia jadi takut, kata dia. Karena dia gangguin mulu. Walaupun waktu itu dia kelas 3 SD. Cukup berani lah untuk ke anak kelas 3 SD saat itu. Tidak nangis dan tidak panik saat digangguin oleh makhluk halus. Tapi nggak cuma di situ, ternyata setelah pagi Ahmad tidur itu infonya itu subuh. Dia saking takutnya subuh, pas orang pada sholat subuh dia baru tidur. Keesokan harinya orang-orang di situ pada bercerita, atau keluarganya Ahmad, ibu-ibunya, tantenya semua pada bercerita. Kata ibunya pas malam itu ibunya memang merasa, ibunya Ahmad ini merasa ada yang aneh. Ini rumah kok hawanya serem banget gitu. Terus dia melihat di tembok itu ada foto nikahan anaknya yang lain. Sambil dilihatin, tiba-tiba si foto itu matanya melirik. Langsung ibunya Ahmad ketakutan sampai menutup mukanya pakai bantal. Diintip lagi masih melirik, tapi bisa jadi matanya bisa gini gitu, bisa ke kiri ke kanan gitu. Panik lah dia, pantesan kata si Ahmad malam-malam tuh ibunya tuh tutupan bantal gitu. Ternyata memang seram. Dan yang lain juga merasakan ketakutan. Jadi hampir rata-rata yang tidur di situ tidurnya tuh subuh gitu. Mungkin kurang tahu juga apa karena si Ahmad itu pendatang, jadi ada teror-teror dari hantu setempat itu. Bisa jadi, karena kan ada acara tadi kan. Tapi pas jam 7 nih tantenya Ahmad nih pada muter-muter pengen jalanan di kampung pagi-pagi. Ternyata di posisi si orang yang tadi kesurupan itu dia melewati kuburan keramat. Jadi di situ tuh ada kuburan keramat yang nggak boleh dilewatin, tapi dilewatin sama dia malam-malam. Dan sedangkan yang lewati itu lagi hamil 9 bulan. Wajar lah langsung dia kesurupan. Tapi pas besok disamperin, orang tersebut udah nggak apa-apa karena udah disembuhin, diobatin sama kiai setempat situ gitu. Cuman diperingatin jangan lewat situ lagi. Nah setelah itu si ibunya Ahmad juga
keluarga mereka semua udah kita buru-buru balik deh, nggak berani deh, ini tempatnya serem gitu, soalnya ditakutin, semua pada ketakutan. Singkat cerita akhirnya semua pun pulang. Kurang lebih seperti itu kisah Ahmad saat bertemu orang yang hamil kesurupan di hamil 9 bulan. Nah, cukup di sini dulu cerita Ahmad, teman-teman, dan akan lanjut lagi ke cerita Ahmad yang lainnya yang pasti jauh lebih menyeramkan dari ini. Jadi, sebelum berakhir, jangan lupa like, comment, dan share videonya, dan pastikan juga udah subscribe agar channel Misteri Seram ini tembus 100.000 subscriber. Terima kasih.